Nah, sambil menunggu kelompok Jeffrey untuk kembali lagi, Contoh mau dengar nih bagaimana hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang sudah kembali lagi. Nah, dari kelompoknya Semi, apakah semua yang anggota kelompokmu pernah bertemu atau melihat atau mendengar orang yang baik? Jawabannya apa, Sam? Pernah semua contoh. Oke, semuanya pernah ya. Nah, kalau di kelompok lain, apakah ada yang tidak pernah? Kalau semuanya pernah, boleh dikasih reaksi jempol. Oke, ya, yang pengurus aja lah boleh memberi respon. Oke, berarti semuanya pernah lah ya. Jadi semua 32 partisipan yang ada di sini pernah, entah itu bertemu, melihat, atau mendengar tentang orang baik. Oke, Jeffrey sudah join lagi ya. Sudah lengkap ya. Oke. Nah, di pertanyaan kedua, apa yang orang itu lakukan sehingga kamu bilang dia baik? Nah, dari kelompoknya Even, apa aja yang dilakukan orang-orang yang dibilang baik itu? Karena bisa ngebantu pas lagi ada masalah, terus sering bantuin ngerjain tugas, terus kurang lebih kayak karena pernah ngebantu semua contoh. Oke, karena pernah membantu. Kalau dari kelompoknya Jeffrey? Rata-rata jawabannya sih karena ini subjektif, karena mereka melihat orang itu baik lah, subjektif. Menurut mereka masing-masing baik. Yang dilakukan apa sama orang baik itu, yang mereka anggap baik? Pada cerita nggak tadi? Nggak tahu sih, nggak. Yang penting mereka kan subjektif, itu kan mereka melihat orang itu baik. No, iya, cuman kan kita bisa melihat orang itu baik kan karena sesuatu dong. Ada nggak yang dilakukan orang itu sehingga kalian menilai secara subjektif bahwa orang itu baik kayak gitu? Tadi nggak ada yang ini ya, sebutin ya tindakannya ya. Oke. Kalau Jeffrey sendiri dari pengalamanmu gimana? Kalau aku sih ya mungkin bantu kayak event sih, bantu lebih ke sering bantu, sering diajak ngomong tuh enak, sopan, kelihatannya kan. Oke, jadi bantu, terus ada kata lain nih, sopan juga. Oke, kalau dari kelompok Arlen gimana Len? Kalau dari kelompok aku sih rata-rata karena temen gitu. Ada juga yang karena orang tuanya yang udah membesarkan gitu. Jadi kan kalau orang tua dibilang baik karena sudah membesarkan gitu ya. Kalau temen dibilang baik ya karena mau jadi teman kita gitu ya. Oke. Yeah. Kalau dari kelompok Ai gimana Ai? Kebanyakan karena membantu, tapi ada juga yang diajarin gitu sampai benar-benar bisa. Oke, karena diajarin pelajaran lah ya ini. Udah semua ya, semua kelompok sudah contoh tanya ya. Oke, kalau dari pertanyaan yang ketiga A, apa yang kamu lakukan terhadap orang baik itu? Dari kelompok event gimana? Mau ngebantu balik, mau bersikap baik juga ke dia, contoh. Mau berterima kasih juga. Oke, mau bantu balik dan ada poin lagi nih tadi berterima kasih ya. Oke, kalau dari kelompok Jeff gimana Jeff? Apa yang akan kalian lakukan terhadap orang baik tadi? Meniru tindakan mereka. Mereka melakukan hal baik, kita juga akan. Oke, jadi meniru tindakan mereka ya. Ada lagi? Itu aja ya tadi dari kelompok Jeff ya. Oke, kalau dari kelompok Ai? Sama, mau membantu balik dan mencontoh. Kalau dari kelompok Odi? Sama berbuat baik kembali. Berbuat baik kembali. Oke, pertanyaan terakhir tadi ya. Apa yang tidak mau kamu lakukan terhadap orang itu? Jadi kan apa yang mau kita lakukan, sekarang apa yang tidak mau dilakukan? Dari kelompok Odi apa?
nggak mau mengkhianati, nggak mau mengecewakan. Oke, tidak mau mengkhianati, tidak mau mengecewakan. Kalau dari kelompok AI? Nggak mau ngejahatin orang itu. Nggak mau ngejahatin karena dia udah baik ya. Kalau dari kelompok Jeff? Iya sama sih, nggak mau jahatin. Oke, dari kelompok Niko? Ya Niko sama dan kayak Ipen. sama aja kelompok lain lah. Nggak mau jahat, nggak mau ngecewain. Oke, ya thank you buat diskusi kalian di kelompok masing-masing. Ya jadi itulah yang pernah kita alami semuanya ya. Pernah ketemu sama orang baik, terus kita bisa menilai dia baik karena berbagai alasan. Tadi yang contoh catat karena ada orang yang bantu kalian, ada orang yang ngajarin kalian, terus ada juga yang karena dia sopan gitu ya. Jadi tindakan baiknya tuh terlihat dari cara dia berbicara tadi ya, yang sopan, tindakannya yang sopan kayak gitu. Terus ternyata kalian ke manusia lain, ini kan ke orang-orang itu kan berarti kan manusia ya, manusia yang baik sama kalian. Ketika kalian sudah ngerasain kebaikannya mereka terhadap kalian, kalian juga mau kembali menyatakan kebaikanmu kepada orang itu gitu ya. Jadi dia sudah baik ya kita baik juga sama mereka. Dia sudah bantu ya kita mau juga bantu mereka kalau mereka memang butuh bantuan. Terus tadi apa lagi? Meniru. Oke, jadi kebaikan apa yang dia lakukan ke kita tiru juga gitu, kita lakukan ke orang itu kalau memang dia membutuhkan itu. Dan ya semua juga kalau sudah ngalamin kebaikan orang, tidak mau mengkhianatinya, tidak mau mengecewakannya, nggak mau jahatin balik gitu ya. Karena kayak rasanya mungkin nggak tega lah ya. Masa orang itu udah baik ke aku, tapi aku malah jahatin, itu nggak tega kan. Karena kita udah ngalamin kebaikan orang itu, jadi kita mau juga berbagi kebaikan kepada orang itu. Oke, ya itu adalah sesuatu yang memang sangat wajar kita alami, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Nah, kalau kepada orang atau kepada sesama kita aja, kita bisa melihat ada hal baik loh yang bisa dilakukan orang-orang, oleh orang tua, oleh teman, dan lain sebagainya. Banyak orang yang sudah kita temui dan ada hal-hal baik yang mereka lakukan. Ada pribadi lain juga yang selalu melakukan hal baik buat kita. Kalau orang tadi contoh yakin pasti terbatas ya kebaikannya. Kayak nggak setiap waktu dia bisa baik, nggak setiap waktu dia bisa bantu kita, nggak setiap waktu dia bisa menolong kita, atau nggak setiap waktu dia bisa bersikap sopan gitu sama kita. Kadang-kadang mungkin ada waktunya dia lagi ada masalah atau lagi ada apa gitu, jadi nggak sopan sama kita atau jadi nggak baik lagi sama kita. Tetapi teman-teman, kita bersyukur kita tuh punya Allah yang baik, dan kebaikan Allah itu nggak pernah berubah loh teman-teman, nggak tergantung oleh mood. Kalau kita kan bisa punya mood ya. Kalau moodnya baik ya bisa baik. Kalau moodnya lagi nggak baik ya kemungkinan bisa nggak baik juga sama orang lain. Nah, kita bersyukur kalau Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Nah, teman-teman, dari mana sih kita bisa ngelihat Allah itu baik? Nah, pertama-tama kita tuh bisa ngelihat Allah itu baik dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita baca di kitab pertama, di kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dikatakan. Jadi Allah itu pertama-tama bisa kita ketahui kebaikannya dari awal penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu dengan baik. Waktu dia menciptakan langit, dia menciptakannya dengan baik. Hewan-hewan diciptakan dengan baik. Tumbuh-tumbuhan diciptakan dengan baik. Cakrawala dan segala isinya yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan baik. Bahkan dikatakan sungguh amat baik kayak gitu. Jadi memang sejak awal ketika Allah ada di dunia ini, dia melakukan hal yang baik dan hal yang sungguh amat baik. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Mazmur 73 ayat 1, contoh akan bacakan untuk kita ya. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
Jadi pemazmur juga menyadari hal ini. Jadi bukan hanya ketika kita lihat di kejadian Allah baik, tetapi sampai di kitab Mazmur pun orang hidup di zaman itu melihat Allah itu baik. Terus kalau dilihat lagi dari Mazmur 16 ayat 2 di sana dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi memang kebaikan Allah itu bukan cuma di awal doang, tapi sampai selama-lamanya gitu. Tuhan itu baik. Nah, secara spesifik lagi, gimana sih kita bisa tahu Tuhan itu benar-benar baik gitu? Dari mana kita bisa tahu Allah itu adalah Allah yang baik? Contoh minta Jeffrey bantu baca Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Oke, thank you Jeff. Nah ini nih alasan kita bisa bilang Tuhan itu baik. Selain tadi yang pertama, ketika dia datang ke dunia pertama-tama langsung menciptakan yang baik. Alasan lain bahwa Tuhan itu benar-benar baik adalah ini. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi nggak tahu, kalian pernah nggak sih ketemu orang yang kayak tersesat di jalan? Ada yang pernah punya pengalaman itu? Nggak ya? Tapi mungkin pernah dengar ada cerita orang ngelihat ada orang yang bingung-bingung karena dia tersesat di jalan. Nah kalau dia ketemu orang baik, ya orang baik itu akan menuntun dia kepada jalan yang benar gitu ya, supaya dia nggak tersesat. Tapi kalau dia ketemu orang jahat, wah bisa dilakukan hal yang sebaliknya kayak gitu, mungkin malah ditipu, malah dicopet dan lain-lain. Nah, Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Jalan yang sesat bukan sekedar cuma tersesat di jalan kayak yang tadi contoh biasa itu ya, tapi dalam hal jalan yang sesat itu adalah jalan yang menuntun kita kepada kebinasaan gitu ya, dan Tuhan tidak mau kita binasa karena jalan yang sesat itu, tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus gitu, lewat firman-Nya, lewat berbagai cara dia bisa lakukan. Terus apalagi tuh alasan yang bisa membuat kita berkata, oke, benar, Tuhan itu memang baik kayak gitu. Nah, contoh minta Odi bantu bacain Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, thank you Odi. Nah, jadi dari ayat ini jelas banget ya, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kasih setianya itu selama-lamanya, turun-temurun. Jadi bukan hanya untuk keturunan Adam yang pertama, tapi sampai Abraham, sampai Nuh, sampai Yusuf, sampai Daud, sampai Maria dan Yusuf yang ibu dan ayahnya Tuhan Yesus, sampai Paulus, sampai Petrus, sampai semua tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan sampai kita hari ini, kasih setia Tuhan selalu ada. Itu bukti bahwa Tuhan baik. Jadi dan kebaikannya itu turun-temurun selama-lamanya. Nggak cuma 1 tahun doang dia baik, nggak cuma 10 tahun doang dia baik, nggak cuma di tahun 1000-an atau di tahun 200-an dia baik, enggak. Tetapi dia baik selama-lamanya. Kasih setianya turun-temurun sampai kita hari ini. Terus apalagi nih bukti bahwa Tuhan itu baik? Contoh minta Ai bisa bacakan Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba baca ayat 12-nya.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, oke. Itu di kitab fisik ya, di kitab fisik di ayat yang 12, kalau di yang digital di ayat 11. Jadi inilah bukti lain bahwa Tuhan itu baik. Apa? Dia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, kebaikan Tuhan tuh nggak ditahan gitu. Jadi kebaikan Tuhan tuh terus dicurahkan, diberikan kayak gitu kepada kita. Oke, bukti lain kita lihat dari Mazmur 86 ayat 5. Contoh minta Arlen bantu bacakan ke kita. Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru padamu. Oke, thank you. Nah, ini lagi nih bukti bahwa Tuhan baik. Dia suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Suka mengampuni. Mungkin kalau bagi kita mengampuni orang yang pernah menyakiti kita tuh sulit gitu ya. Boro-boro bisa jadi suka mengampuni. Untuk mengampuni satu kali aja mungkin berat rasanya gitu. Tapi Tuhan tuh dibilang suka mengampuni loh teman-teman. Kalau namanya suka, pasti itu kan dilakukan berkali-kali ya kan. Misalnya nih, kamu suka makan sushi. Gak mungkin dong kalian makan susinya cuma sekali doang seumur hidup. Kalau kalian udah suka ya pasti berkali-kali kan. Misalnya kalau kamu suka main musik, gitar atau piano atau yang lain-lain, pasti kan kamu akan sering-sering kan main gitarnya atau main pianonya kan. Ya nggak? Kalau iya boleh kasih respon, kasih jempol atau hati atau tepuk tangan. Oke. Nah, jadi kalau kita suka terhadap sesuatu pasti kita lakukan berkali-kali. Dan Tuhan yang dia sukai adalah salah satunya mengampuni. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu memang beneran baik. Dia suka mengampuni kita, orang-orang yang berseru kepadanya. Terus, apalagi nih bukti kebaikan Tuhan yang nyata. Kita buka di Yohanes 10 ayat 11. Contoh minta Eugene, bisa bantu bacain Eugene? Yohanes 10 ayat 11. Eugene Kalista. Ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, thank you. Nah, ini nih yang kayaknya nggak pernah dilakukan orang lain sih. Hanya pernah dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Gembala yang baik dikatakan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Dombanya itu maksudnya kita, orang percaya, umat Tuhan. Jadi, inilah bukti yang benar-benar nyata bahwa Tuhan itu baik sama kita. Karena dia memberikan nyawanya. Tadi kan di Mazmur 86 tuh kita udah tahu bahwa Tuhan itu suka mengampuni. Dan cara dia untuk bisa mengampuni kita, umat manusia yang sudah berdosa ini, adalah dia memberikan nyawanya bagi kita. Wow, baik banget sih nyawang Tuhan kita dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Terus ada lagi loh kebaikan Tuhan yang lain. Gak berhenti cuma sampai di situ teman-teman. Kita buka Yohanes 14 ayat yang kedua. Contoh minta Luken deh bantu bacain untuk kita. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, thank you. Nah, di bagian ini ceritanya tuh masa-masa terakhir sebelum Tuhan Yesus akan disalib. Waktu itu jadi kayak masa terakhir Tuhan Yesus bisa kumpul sama-sama dengan murid-muridnya, 12 muridnya. Masa-masa itu adalah masa-masa yang sulit kayak gitu ya, sulit buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya karena ya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Artinya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya Tuhan Yesus gak akan sama-sama lagi sama murid-muridnya, nggak bisa jalan-jalan bareng lagi, nggak bisa makan bareng lagi gitu, nggak bisa mengajar bersama kayak gitu.
Tetapi Tuhan bilang, jangan khawatir gitu, jangan takut. Kenapa? Karena waktu Tuhan pergi, Tuhan mati dan bangkit, Tuhan itu pergi untuk menyediakan tempat untuk kita orang-orang percaya. Tempat apa sih yang disediakan Tuhan buat kita? Yaitu surga gitu, langit dan bumi yang baru, tempat yang indah, tempat yang gak ada sakit penyakit, tempat yang tidak ada kengerian, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Dan itu disediakan Tuhan buat kita orang-orang percaya, buat kita anak-anak yang dikasihinya. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan tidak baik, jelas dia salah gitu, dia belum kenal siapa Tuhan Yesus gitu. Karena kita udah tahu tadi kan, banyak banget bukti bahwa Tuhan itu baik. Bahkan dia tadi mati memberikan nyawanya untuk kita, dan gak cuma sampai di situ, Tuhan juga sediain tempat buat kita, tempat yang indah, tempat yang baik, yang penuh dengan sukacita. Tempat yang Tuhan sediakan nggak sebatas rumah mewah yang mungkin diagung-agungkan banyak orang di dunia ini, lebih dari itu teman-teman. Tempat indah yang Tuhan sediakan untuk kita itu pokoknya tidak terbayangkan oleh apapun, dan kalau kalian ke sana pasti tidak akan kecewa gitu ya. Pasti akan penuh dengan sukacita. Jadi inilah bukti-bukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, nah teman-teman. Nah, kita kan udah tahu nih Tuhan itu benar-benar baik gitu, dan kebaikannya itu turun-temurun tadi dikatakan selama-lamanya. Nah, gimana sih harusnya sikap kita kepada Tuhan yang baik itu? Nah, kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan, contoh akan bacakan untuk kita ya. Kalau kita baca di Mazmur 135 ayat 3, di sana ditulis gini, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab namanya itu indah. Jadi pemazmur tuh udah sadar, udah ngalamin bahwa Tuhan itu beneran baik sama dia. Terus apa yang dia lakukan setelah tahu Tuhan itu baik? Dia mau terus bermasmur buat Tuhan. Artinya memuji Tuhan gitu ya. Kalau kita baca di Mazmur 106 ayat 1 dikatakan ini, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Jadi ketika kita udah tahu Tuhan itu baik, udah ngalamin kebaikan Tuhan, pemazmur ngajak, ayo kita bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi yang kita lakukan terhadap hal yang baik itu tadi, yang pertama bisa kita bermazmur bagi Tuhan, memuji Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua kita bersyukur kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Terus kalau kita lihat di Mazmur 106 ayat 7 di sana ditulis, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita sudah tahu dan mengalami bahwa Tuhan itu baik, maka hidup kita tuh akan tenang teman-teman. Nggak khawatir gitu. Nggak khawatir akan masa depan, nggak khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Karena kita tahu, kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan yang baik. Jadi ada ketenangan dalam hidup ini. Ada ketenangan untuk kita beranjak dewasa gitu ya. Walaupun semakin dewasa akan semakin banyak tantangan, tapi kita tetap tenang karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan ketika kita udah tahu nih Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, gimana sikap kita? Seperti yang dikatakan Mazmur 54 ayat 6 di sana ditulis, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jadi setelah tahu Tuhan itu baik, ada juga nih sikap, ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka bawa kambing domba, bawa lembu yang terbaik kepada Tuhan, dipersembahkan di bait Allah gitu. Untuk hari ini, dalam konteks kita hari ini, kita nggak perlu lagi kayak gitu teman-teman. Kita nggak perlu datang ke gereja bawa kambing atau bawa domba gitu untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan baik. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan sebagai korban buat Tuhan, yaitu apa? Hidup kita teman-teman. Kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup buat Tuhan. Gimana caranya mempersembahkan hidup hidup kita kepada Tuhan? Ya, kita bisa melayani Dia dengan sepenuh hati. Kita bisa sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Kamu benar-benar persembahin hidupmu untuk Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan teman-teman kepada Tuhan setelah kita bisa
mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa tadi. Nah, terus ada lagi hal lain nih. Dan kita bermazmur buat Tuhan, artinya memuji Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Terus kita bisa mengalami ketenangan, jadi nggak terlalu khawatir lagi dalam hidup. Terus yang selanjutnya tadi kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan buat Tuhan. Di dalam Titus 3 ayat 8 di sana kita bisa melihat hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Contoh bacain ya ayatnya. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi sikap kita kepada Allah yang sudah baik kepada kita adalah kita harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik, sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan baik, bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, itu teman-teman yang bisa contoh sharingkan kepada kita hari ini. Jadi kita sudah makin yakin ya, Tuhan itu memang beneran Tuhan yang baik. Dan setelah kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, kita tahu sikap apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Oke, sepertinya sudah semua. Ya, kita mau dengar lagi ya dari kelompoknya Ai. Salah satu aja deh. Kan itu pasti beda-beda kan ceritanya kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan yang atau nggak apa-apa deh, ceritakan kebaikan Tuhan yang di-sharingkan dari kelompokmu apa aja. Intinya itu Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati kayak gitu. Oke. Kalau dari kelompok Arlen? Kalau dari kelompok aku sih rata-rata sih tentang kesehatan dan Tuhan selalu ada buat kita gitu. Dari kelompok Audi, boleh disebutkan nggak apa-apa, maksudnya hal spesifik apa ya diceritain teman-teman? Kalau dari kelompok aku beberapa hal spesifik tuh biasanya dari misalnya lagi ulangan, Tuhan bantu, lagi lomba, terus tadi ada yang partisipasi untuk lomba, terus H-2-nya masih kakinya tuh terkilir, tapi dia doa terus dapat juara 2 akhirnya. Lomba apa itu? Berenang. Oke, lomba berenang butuh kaki yang ini ya, yang sehat ya. Maksudnya kan karena bergerak gitu kan. Oke, puji Tuhan ya, Tuhan sembuhkan. Ada lagi dari kelompok Odi? Udah, gitu aja contoh. Sama ada paling sakit. Waktu sakit Tuhan sembuhkan gitu. Oke. Kalau kelompoknya Ivan gimana, Van? Kalau kelompok aku tadi kurang lebih sama contoh. Kalau lagi sakit Tuhan sembuhkan, terus masih punya orang tua, masih bisa sekolah gitu contoh. Ya. Terus di pertanyaan kedua, apa yang mau dilakukan dan tidak mau dilakukan gitu ya, dari kelompok Jeff? Yang mau dilakukan menuruti perintah Tuhan, taat. Yang tidak mau menjauhi larangan sih, larangan Tuhan dijauhi. Itu sih aku ingat. Berarti yang tidak mau itu adalah tidak mau melanggar perintah Tuhan gitu ini. Oke. Dari kelompok Semi? Sorry contoh. Tadi pertanyaannya apa contoh? Yang pertanyaan kedua dari kelompokmu gimana? Apa yang mau dilakukan? Kalau dilihat dari semuanya rata-rata ngomongnya gini, lebih akan takut akan Tuhan dan lebih bersandar lagi kepada Tuhan. Oke. Kalau di kelompoknya CT tadi belum bersuara. Contoh? Dari kelompokmu gimana? Apa yang mau dilakukan untuk Tuhan dan apa yang tidak mau? Rata-rata sih mau menuruti perintah Tuhan, mau
menyenangkan hati Tuhan. Caranya disebutin nggak? Maksudnya gimana caranya supaya kalian bisa menyenangkan hati Tuhan gitu? Ada yang bilang nggak secara spesifik gitu? Kayaknya enggak deh. Umum ya. Iya. Kalau yang tidak mau apa? Dari kelompok CT, masih kelompok CT. Nggak mau ninggalin Tuhan, terus nggak mau buat Tuhan kecewa juga. Oke. Ya, kira-kira mirip-mirip lah ya di antara kita. Jadi contoh bersyukur kalian bisa punya pengalaman hidup, mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi gitu ya. Dan ketika kalian sudah mengalami itu, kalian juga mau mengambil sikap yang benar tadi kan, berarti mau lebih berserah kepada Tuhan, mau lebih menaati perintah Tuhan gitu tadi ya, tidak mau meninggalkan Tuhan dan lain-lain. Ya kiranya itu bukan hanya kita katakan doang ketika di dalam breakout room aja gitu ya, tapi benar-benar kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan mengakhiri khotbah ini, Santo akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sangat baik kepada kami. Kami bersyukur Engkau baik sampai selama-lamanya dan tidak hanya di waktu tertentu saja Engkau baik setiap saat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu itu. Dan tolong kami ya Tuhan untuk bisa terus memiliki sikap yang benar, bersikap yang benar terhadap kebaikan Tuhan, meresponi kebaikan Tuhan dengan cara hidup yang benar di hadapan-Mu. Dan kami semua membutuhkan pertolongan Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak muda yang terus menaati firman Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah mengkhianati Tuhan, dan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.